Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sedikit untuk menyegarkan daripada apa yang sudah kita dapatkan, mungkin daripada orang-orang yang akan berangkat umroh ini. Sebelumnya mereka banyak mendengar bagaimana keutamaan orang untuk berangkat menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sedikit menyegarkan dan juga bisa menjadi satu harapan bagi yang ingin berangkat, mudah-mudahan dengan motivasi daripada apa yang disampaikan melalui syariat baginda Rasul Muhammad SAW dapat menjadikan kita ini memiliki semangat untuk bisa berangkat juga umrah ke Baitul Haram. Amin ya rabbal alamin. Ada di antara hal-hal yang perlu untuk kita ambil pelajaran daripada keutamaan orang yang berangkat umrah atau berangkat haji. Disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, al-hujjaj wal-umaru waqtullah. Orang-orang yang berangkat haji, orang-orang yang berangkat umrah, ini mereka adalah delegasi-delegasinya Allah atau tamu-tamunya Allah. Jadi dengan semua ini nantinya akan menjadi orang-orang yang bertamu ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keistimewaan. Dikatakan wa in sa'alu fa'utu. Kalau jenengan minta nanti di sana akan diberi kontak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in du'u ujibu. Dan kalau nanti berdoa, semua doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in anfaqu ukhlif lahu. Jika kalian mengeluarkan harta untuk berangkat ke sana dan untuk kepentingan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukhlif lahu, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai di sana, sampai sing temenan. Jalur jalur motor, jalur obat, jalur sawah. Jalur sing paling puncak apa itu? Husnul khatimah. Mudah-mudahan selamat anak turune, mudah-mudahan saya jadikan orang yang husnul khotimah, karena itu puncak kenikmatan. Ya, soge kabeh iso soge, penting sampai kerja, harus kerja, pasti ambil doa insyaallah dikasih jalan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kunci-kunci ini harus kita jadi orang yang pintar. Kayak jalur ojo nanggung-nanggung. Jalur sing puncak apa itu? Husnul khotimah. Donga nang keluarga sing omah, donga nang anak-anak, ini kesempatan. Kalau minta akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia menafkahkan hartanya di jalan Allah, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang-orang yang umrah ini dikatakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, al-umrah ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Antara umrah yang satu dengan umrah yang lain itu akan menjadi pelebur dosa bagi orang yang mengerjakannya. Dan orang yang berhaji dan hajinya mabrur, tidak ada balasan kecuali dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai berangkat oleh tutup omah bismillah niat umrah, itu setiap langkah dosanya dengan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini perlu kita jaga, jangan sampai kita berangkat haji atau berangkat umrah kemudian kita justru melangkah dengan niat yang baik, justru malah berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh hati kita. Kemudian nanti sampai di sana diajarkan untuk banyak tawaf. Sampai dapat banyak bonus nantinya. Ya, tawaf. Apa yang tawaf? Tawaf itu nanti sampai di Ka'bah putar 7 kali. Ada satu hadis dari Muhammad SAW dikatakan, "Anna man tafa bil bait usbu'an ka'addi raqabatin." Siapa orang yang tawaf di Ka'bah 7 kali, sekali saja 7 kali, itu dinilai seperti membebaskan satu orang budak fi wajhillah. Lalu sampai mereka metu maneh tawaf maneh piro sampai bebas budak. Memang tidak langsung dikasih kontak sama Allah, tapi ini butuh keimanan. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasul dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan
Bukan kita minta kontak, tapi keimanan yang diperlukan di sini. Karena sampai jauh-jauh ke sana itu bukan untuk belanja. Sampai nangkono butuh kami selfie-selfie, betul-betul untuk ke sana menjadi tamu Allah dan bagaimana adabnya seorang tamu ketika bertamu. Itu yang penting. Ya. Sehingga kita betul-betul bisa merasakan nilai umroh yang kita kerjakan. Dan setiap hari di Ka'bah itu diturunkan 120.000 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. 60.000 rahmat diturunkan bagi orang yang sudah tawaf. 60.000 dikhususkan untuk orang yang tawaf. Yang 40 bagi orang yang sholat di situ. Yang 20 bagi orang yang hanya memandang Ka'bah Baitul Haram. Ini luar biasa. Jadi sampai mengeluarkan uang 10 juta sampai 30 sampai 50 juta nggak rugi. Kalau memang didasari nilai-nilai keimanan aku kabeh delok Ka'bah. Aku kate boleh pahala sing gede. Aku luwih cedhek ke Allah Subhanahu wa taala. Aku bisa ziarah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sana sampai bisa tawaf, ya, dapat pahala umroh, dapat pahala tawaf, kemudian dapat pahala lagi bisa minum zam-zam. Ya. Dikatakan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma'u zam-zam lima syuriba lahu." Air zam-zam ini didasarkan daripada niat kita. Tidak sampai di lorong sesek, mudah-mudahan dengan zam-zam saya sembuh penyakitnya, insya Allah sembuh. Itu harus diniati. Ojo tengok bedok ngombe sing nah, tak aturannya saya kena lumpuh. Bismillah, minum yang baik. Ojo ngatek lumpuh sing api. Ya, diniati untuk membagi awal, diniati untuk supaya untuk ilmu sing manfaat, diniati supaya selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur dan berkah dalam semua keaktivitasnya. Itu yang harus ditekankan, ya. Kemudian nanti kita juga bisa berziarah ke makam baginda Rasul Muhammad SAW. Ini idaman setiap orang yang rindu sama Nabi Muhammad. Ini idaman bagi orang-orang yang kelak ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Oh, sampai dah ziarah, ya. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Man hajja wa lam yazurni faqad jafani." Siapa orang yang haji atau umrah kemudian tidak berziarah ke rumahku atau ke makamku, maka dia telah membuat jarak dengan aku, kata Nabi Muhammad. Berarti dia sudah menyinggung daripada aku, gak mau dengan aku, kata Nabi Muhammad. "Man zarani mayyitan faka'anna mazarani hayyan." Siapa orang yang berziarah kepada makamku dalam keadaan aku sudah meninggal dunia, maka seperti dia berziarah kepada aku atau bertamu kepada aku dikala aku hidup, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kita niat ziarah di situ, kita bayangkan di hadapan kita Nabi Muhammad SAW. Kita bisa mencucurkan air mata untuk minta syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Itu harus kita laksanakan, apalagi ditambah bonus yang luar biasa. Salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwa. Satu kali sholat yang dilakukan oleh orang-orang yang umrah atau yang haji ketika dia berada di masjidnya Rasulullah SAW, maka satu sholat diganjar lebih mulia daripada 1000 sholat. Luar biasa, ya. Sampai suatu sholat diganjar 1000 sholat. Illa Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram satu sholat ganjarannya seperti lebih afdol daripada 100.000 sholat. Nah, maka ini satu hal yang bonus yang luar biasa bisa kita dapatkan. Tapi semua ini bisa kita dapatkan ketika kita memiliki niat yang baik. Contoh niat sing apik mulai saiki, eman-eman sampai ngetok monggo, sampai ngetok duit, sampai ninggal anak bojo kabeh untuk berusaha sampai di sana capek-capek. Pertama yang perlu untuk kita tekankan adalah niat. Bersihkan hati, niatkan yang ikhlas, sampai datang dengan penuh mutawadhi, dengan rendah hati, khusyuk, khudu, berjujuran air mata. Kita betul-betul merasa menjadi orang yang banyak dosa. Kita menjadi orang-orang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita punya komitmen setelah pulang daripada sana kita menjadi orang-orang yang lebih baik daripada sebelumnya. InsyaAllah dengan niat yang baik ini kita akan betul-betul bisa merasakan nikmatnya, lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit manfaat bisa kita amalkan dan bisa kita jadikan satu pijakan supaya kita betul-betul bisa merasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami ingin bertamu kepadamu ya Rabb.
dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim yang Maha Kasih kepada hamba-hambanya. Kami berjalan menuju-Mu ya Allah. Berikanlah kami kelancaran, berikanlah kami kemudahan, berikanlah kami keselamatan, baik ketika kami pergi sampai kami pulang ya Allah. Dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang taat kepada-Mu ya Allah. Siramilah dalam hati kami ya Allah rahasia-rahasia Engkau berikan ya Allah, hingga kami pulang kami bisa merasakan nikmatnya bersanding dengan-Mu ya Allah, sehingga kami bisa melengkapi kehidupan kami untuk bertambah beribadah kepada-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Allah ya Allah, kami rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Kami rindu untuk bisa berziarah di makamnya baginda Rasul Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah langkah kami ini sebagai pembuka untuk bisa mendapatkan kecintaan daripada baginda Rasul Muhammad SAW. Jadikan langkah kami sebagai pembuka untuk bisa mendapatkan syafaat baginda Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan haji kita, umrah kita umrah makbulah, dan apa yang kita keluarkan mudah-mudahan menjadi tijarah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akan mendapatkan balasan yang lebih baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan ziarah kita menjadi ziarah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insyaallah umrah kita menjadi umrah yang betul-betul bisa kita rasakan, mendapatkan kenikmatan dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana